minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak dan abang harap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat. Oke adik-adik, kita harus semangat memuji nama Tuhan. Walaupun kita sampai saat ini masih ibadah di rumah masing-masing, untuk kita lebih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik ada di rumah boleh sambil tepuk tangan. Adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Doa pembukaan kita akan dibawakan oleh Bang Darwin. Kepada Bang Darwin dipersilahkan. Oke, mari kita berdoa atas Tuhan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur buat kita Tuhan buat hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa, buat hari ini kami mengibadah Bapa. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan tetap menyertai juga. Dan kiranya nanti melalui ibadah ini Tuhan dapat diperdengarkan di tengah-tengah kami. Tuhan juga berkati Bapak buat semuanya. Walaupun dalam keadaan online ibadah kami, kiranya Tuhan tetap tidak melayani hikmah untuk beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami Bapak. Dan seluruh doa kami berdoa dalam nama anakmu Tuhan dan selamatkan yang hidup. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik yang ada di rumah boleh diberikan kepada orang tuanya masing-masing. Nanti pada saat ibadah dewasa, orang tuanya boleh memberikan kepada kakak dan abang guru sekolah minggunya. Oke adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Yesus Kekasih Jiwaku. Doa persembahan dan doa untuk pembawa firman yaitu Bapak Pendeta yang akan dibawakan oleh Bang Kevin. Kepada Bang Kevin dipersilahkan. Oke, mari kita satu dengan doa. Bapak, terima kasih Bapak karena seperti ini Bapak kami rasakan di tengah ibadah kami Bapak. Ya Bapak, kami sudah mengabulkan Bapak segala apa yang kami beri Bapak. Kiranya Bapak melalui persembahan ini yang kami sudah gunakan ya Bapak. Ya Bapak, seperti juga kami mendengarkan firman Bapak yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kiranya Bapak sertai kayak Bapak yang mendengarkannya agar firman nanti bisa
mengajar dan meneruskannya. Di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Trisurya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kepada Bapak Pendeta dipersilahkan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, pendeta akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di mana pada saat ini dalam ibadah sekolah minggu, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus mulai yang menolong agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Pendeta akan bacakan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurungi dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini adalah mendengar dan melakukannya dengan baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, tentu kita masing-masing memiliki telinga untuk mendengar. Tapi seberapa benarkah kita mempergunakan telinga kita untuk mendengar dan kemudian melaksanakan? Nah, dalam bacaan kita pada hari ini mau mengajarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang baik dan kemudian melaksanakannya. Nah, gambaran mendengar kita melihat dari beberapa gambaran dari seorang penabur. Nah, siapa penabur itu? Penabur itu adalah firman Tuhan sendiri yang sampai kepada manusia. Dan biji itu adalah firman yang ditaburkan kepada tiap-tiap tempat. Nah, yang pertama adalah di mana benih itu jatuh, dikatakan di sana di pinggir jalan, lalu datanglah burung kemudian dimakan dan habislah benih itu. Ini mau menggambarkan kepada adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengetahuinya, tidak mau belajar akan firman Tuhan itu, tidak mau mendengarkan dengan baik. Ibarat masuk kuping kanan, bukan keluar kuping kiri, tapi masuk kuping kanan kemudian mental karena tidak mau belajar tentang firman Tuhan itu. Nah, gambaran yang kedua dikatakan di sana adalah jatuh di tanah yang sedikit. Kemudian ketika sore hari tumbuh dan kemudian mati. Nah, ini menggambarkan ketika adik-adik mendengar firman Tuhan, kemudian karena banyaknya permasalahan, kemudian adik-adik lebih senang dengan hal-hal yang membuat senang di tengah-tengah dunia ini, sehingga tidak fokus kepada firman Tuhan itu. Dan kemudian firman Tuhan itu akan juga hilang. Karena adik-adik lebih berfokus kepada masalah-masalah, kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, yang ketiga adalah jatuh di tengah-tengah semak.
ini menggambarkan ketika mendengarkan firman Tuhan, namun karena begitu banyaknya persoalan dalam kehidupan, adik-adik lebih fokus untuk bagaimana melihat kondisi masalah-masalah kehidupan sehari-hari sehingga melupakan akan firman Tuhan itu. Dan yang terakhir adalah jatuh di tanah yang baik. Dan kemudian ketika benih ini jatuh tanah yang baik, dikatakan kemudian tumbuh berbuah dan berkali-kali lipat. Nah, ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kemudian melaksanakannya dengan baik, maka firman Tuhan yang senantiasa didengar itu akan berbuah dalam hidup kita dan menghasilkan buah yang banyak, yaitu kebaikan, berkat-berkat Tuhan akan sampai kepada kita. Nah, tentu kita semua mau menjadi tempat untuk banyak berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik bagi adik-adik kita, bagi orang tua, bagi teman-teman kita. Nah, tentu kita pasti ingin menjadi orang yang baik. Nah, tentu syaratnya harus kita mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Kita harus menyiapkan hati kita seperti menyiapkan lahan yang bagus. Nah, kalau kita pernah melihat petani dan mungkin di sekeliling kita adalah tempat pertanian, kita pasti melihat bahwa seorang petani pasti membuat lahannya bagus supaya ketika ditanami akan menghasilkan yang bagus. Begitu juga dengan firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita dengan bagus sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah, dengan catatan kita mendengarkan dan melaksanakannya dengan baik. Mari adik-adik sekolah minggu, kita tetap setia mendengar firman Tuhan, tetap menyiapkan hati kita, karena hati kita ini adalah lahan yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap bersemangat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya itu menjadi sebuah penguatan dan juga pedoman bagi kami semua. Melalui pengajaran akan firman Tuhan, bahwa kami senantiasa mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang memberkati dalam setiap kehidupan kami. Kau juga yang mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta. Biarlah kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dapat adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tiba saatnya kita mau doa penutup yang akan dibawakan oleh Bang Rudi. Kepada Bang Rudi, dipersilahkan. Adik-adik, mari kita satukan hati kita bersama berdoa. Bapak, terima kasih berkat dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami minggu ini. Kau memberikan hikmat dan kelancaran di dalam ibadah kami, Bapak. Kiranya apapun yang kami lakukan melalui pujian yang kami sampaikan kepadamu, itu semua dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu, ya Bapak. Itu juga Bapak, bagaimana Tuhan yang telah kami dengar, kiranya Kau berkati itu Bapak, agar firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat selalu mengingatnya, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Engkau yang memberkati kami dan Engkau yang menjaga kami. Ini kami ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan kami juga atas segala dosa kami, agar kami selalu layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampun kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan mau kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.